Halo Tribuners, senang berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Ranum Kumaladewi dalam tayangan program Healthy Talk yang akan menyajikan beragam informasi seputar dunia kesehatan bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Tidak lupa, saya akan mengingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan bersama. Tribuners, topik pada hari ini berjudul penyebab dan cara mengatasi hernia. Hernia merupakan benjolan yang muncul akibat keluarnya organ dalam tubuh melalui jaringan di sekitarnya yang melemah. Hernia merupakan kondisi yang serius dan harus diwaspadai. Untuk itu, penting untuk kita memahami penyebab, ciri-ciri, dan cara mengatasinya. Untuk membahasnya, kali ini kita telah tersambung bersama Dr. Muhammad Singgi Nugraha, dokter spesialis bedah umum dari Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Siswanto Lanut Adi Sumarmo. Apa kabar Dokter Singgi? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Ranum. Alhamdulillah. Sehat ya nih dok ya? Hah? Sehat dok? Ya, sehat. Alhamdulillah. Ya, baik dokter. Nah dok, kali ini kita akan membahas berbagai hal yang menyangkut tentang penyakit hernia ya dokter. Oke. Ya dok, seringkali kan orang tua meminta kita untuk jangan terlalu banyak mengangkat beban yang berat, nanti bisa hernia. Nah, sebelumnya saya juga sedikit membahas tentang hernia nih dok. Kalau sebenarnya menurut dokter Singgi sendiri, hernia itu kondisi yang seperti apa sih dok? Ya, terima kasih ya. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Muhammad Singgi Nugraha, spesialis bedah, alumnus dari FKUNS, FK S1 saya tahun 2001, jadi dokter tahun 2007, kemudian sekolah bedah selesai tahun 2020. Kemudian saat ini saya berdinas di RSUD Dr. Siswanto di Lanut Adi Sumarmo. Nah, ini kebetulan nih diwawancarai sama Mbak Ranum mengenai masalah hernia ya Mbak ya. Benar dokter. Sebenarnya definisi dari hernia itu luas sebenarnya. Jadi tidak hanya yang kalau masyarakat awam ketahui atau yang orang awam tahu, hernia itu masalah benjolan di lipat paha atau benjolan di selangkangan. Tapi sebenarnya hernia itu definisinya adalah suatu penonjolan dari organ dalam tubuh, ya. Dia menonjol atau dia mendesak keluar melalui sebuah selaput yang kekuatannya berkurang selaputnya itu. Jadi kalau kita bicara hernia itu ada dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada hernianya macam-macam. Nah, di otak pun juga bisa hernia. Nah, di dada juga bisa, perut bisa, di kaki bisa, macam-macam ya. Tapi pada malam hari ini kita akan batasi hernia mengenai masalah organ sekitar perut aja ya. Iya baik dok. Kemana-mana ya kan, hernia sekitar perut. Nah, berarti kalau hernia di sekitar perut adalah penonjolan dari organ intraabdomen atau organ di dalam perut, menonjol dia melalui suatu celah yang atau dinding perut yang lebih lemah daripada dinding-dinding sebelahnya. Nah, itu. Jadi, kalau kita bicara hernia di dalam rongga abdomen, maka kita harus tahu dulu nih, rongga perut atau rongga abdomen itu dibentuk dari apa aja, gitu. Bentuknya seperti apa. Nah, kalau rongga perut kita itu bentuknya katakanlah seperti tabung mungkin ya, bentuknya tabung ya. Tabung itu ada sisi depan, sisi belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Nah, dari kesemua sisi itu bisa terjadi hernia, Mbak. Ya, sisi atas rongga perut kita itu dibatasi oleh diafragma. Nah, di diafragma itu bisa terjadi hernia, namanya hernia diafragma. Di sana ada 3 lubang yang tiga area atau 3 daerah yang bisa menyebabkan hernia. Itu hiatus vena cava, hernia Morgagni sama hernia Bordeaux. Gitu. Itu yang di atas di diafragma, gitu. Kemudian di dinding depan. Dinding depan itu bagian depan perut kita itu ada bagian yang lemah tuh, sekitar udel. Nah, sekitar udel itu ada bagian lemah. Kalau dia terjadi
hernia di situ dinamai hernia ventralis atau hernia umbilikalis. Nah, dinding belakang ada juga dinding belakang itu termasuk dinding samping kanan kiri ya. Itu ada hernia lumbalis atau hernia Swigeli gitu. Banyak ya, ini baru yang paling banyak itu dinding bawah. Nah, dinding bawah itu ada berbagai macam lubang-lubang yang bisa menyebabkan terjadinya hernia, mulai dari hernia inguinalis, itu ada 2, lateralis dan sebelah tengah dan pinggir atau lateralis dan medialis. Hernia femoralis. Oh, banyak sekali ya dok ya. Iya, banyak Mbak ternyata ya. Iya. Kalau kita belajar hernia itu ternyata ilmunya luas banget, gitu. Iya dok. Mending belajar matematika. Iya dok. Nah, ini berarti untuk penyebabnya apa saja tuh dok? Secara umum untuk hernia ini dari semua organ tubuh yang bisa berpotensi terkena hernia, untuk secara umumnya penyebabnya apa tuh dok? Nah, kalau secara penyebab ya atau secara etiologi hernia itu sebabnya garisnya 2 sebenarnya ya. Hernia yang bawaan dari lahir, gitu, atau hernia yang istilahnya itu kongenital, atau hernia yang didapat saat dewasa. Dari lahir itu misalnya pada saat proses kita di dalam manusia di dalam perut ibu, gitu, pada 3 bulan pertama itu kan dia membentuk organ-organ tuh, termasuk selaput organ dan sebagainya. Itu bisa terjadi kegagalan. Hanya selaput diafragmanya kurang kuat. Nah, bisa nanti jadi hernia diafragma atau testisnya ya. Testis itu kan testis ya. Testis itu pada saat di dalam intrauterin atau saat dalam fetus atau masih dalam kandungan, itu testis itu dalam rongga perut, Mbak. Nanti kalau dia mulai selesai trimester 3 bulan pertama itu testisnya turun ke itu tuh ke kantong skrotum itu. Nah, itu pada saat turun itu kan ada jalannya tuh. Nah, jalannya itu harusnya nutup pada saat lahir. Nah, pada kasus-kasus tertentu jalannya nggak nutup. Jadilah itu hernia. Nah, itu. Kalau pada saat itu ya, itu kalau itu yang didapat dari itu ya kongenital ya. Nah, kalau sudah dewasa terus tiba-tiba hernia, itu teorinya adalah teori locus minoris resistent, atau bagian tubuh atau selaput atau bagian tubuh yang lebih lemah dari, atau dinding tubuh yang lebih lemah dari dinding sebelahnya. Dengan adanya kelemahan itu, kalau ada tekanan dalam perut yang tinggi, maka akan keluar otot dari itu. Itu jadi teorinya ada 2, teori embriologis ya, atau yang nanti dari keturunan, dan satunya teori yang didapat itu yang dari tadi itu locus minoris resistent. Jadi hernia itu nanti beda, Mbak, tata laksana ya, anak-anak atau bayi sama dewasa itu beda banget tata laksananya. Berarti hernia ini memang bisa terjadi pada semua usia ya, dok? Bisa banget. Dari bayi sampai orang tua bisa banget. Untuk yang bayi yang bisa terkena itu, apakah mungkin karena disebabkan orang tuanya juga mengalami hernia, jadi menyebabkan janin juga berpotensi besar mengalami hernia, atau bagaimana tuh, dok? Nggak ada hubungannya orang tua hernia sama bayi hernia, nggak ada hubungannya sih. Oh, tidak ada. Umurnya di trimester 3 itu 3 bulan pertama ya. Mungkin malah hubungannya itu mungkin ya ibunya perokok mungkin ya, atau ibunya pada trimester ketiga tuh minum obat yang tidak sesuai ya, jadi paparan radiasi bisa jadi. Intinya segala proses yang mengganggu pada pembentukan organogenesis atau pembentukan organ di trimester 3 sangat mungkin menyebabkan bayinya itu lahir dengan kondisi hernia. Jadi adanya masalah. Kalau diturunkan,
Misalnya bapak nih hernia, anaknya hernia, wah, Oh, tidak belum tentu ya, Dok ya. belum tentu. Nah, Dok, kalau untuk hernia yang bisa terjadi pada orang dewasa, itu bisa terjadi karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk, benar itu tidak itu, Dok? Yang misalnya mengangkat berat jadi berisiko menyebabkan hernia. Itu hampir 100% ya. Hampir 100%. Betul berarti ya, Dok? Karena kalau hernia pada orang tua ya, dia kan teori terbentuknya hernia pada orang tua itu teori locus minoris resisten atau bagian tubuh yang lemah. Ada bagian tubuh, berarti harus ada satu bagian tubuh yang lemah, dua harus ada tekanan yang berlebihan. Nah, bagian tubuh yang lemah bisa jadi misalnya sudah berumur, otot dan ligamennya makin kendor, itu lemah, ya kan? Kemudian punya kebiasaan misalnya angkat-angkat berat, ya itu bisa hernia angkat-angkat berat, batuk menahun itu bisa Mbak. Rokok berat, tiap hari batuk, tiap malam batuk, itu bisa hernia. Oh iya. Bagaimana kaitannya itu, Dok? Batuk yang terlalu berat dan sering terjadi bisa menyebabkan hernia. Kalau setiap orang batuk itu kan mesti ngeden kan? Yeah. Nah, karena dengan proses mengejan itu terjadi peningkatan yang mendadak di dalam rongga perut. Oh iya. Peningkatan yang mendadak itu, tekanan yang tiga-tiga tinggi itu mesti akan diteruskan ke segala arah. Nah, tinggal nanti bagian dari rongga perut mana yang paling lemah yang akan kalah akhirnya jadi terbentuk hernia. Itu ya. Terus orang tua yang dengan BPH itu juga bisa tuh. Kalau prostatnya besar, kencingnya harus ngeden-ngeden terus, hernia lama-lama. Oh, jadi hernia ini bisa menjadi salah satu komplikasi dari suatu penyakit yang lain ya, Dok? Iya. Jadi kalau pada orang tua itu hernia itu bukan suatu penyakit murni. Kita harus tahu nih, dia sebabnya apa. Nah, kalau kita tahu sebabnya apa, kita lakukan tindakan operasi, dan sebabnya itu harus dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan, mau dioperasi seperti apapun, dia akan muncul lagi. Gitu. Baik, Dok. Nah, sebelum membahas untuk penanganannya nih, Dok, kadang orang itu menyadari tidak sih, Dok, kalau misalnya lagi mengalami hernia, mungkin tidak, gejalanya itu tidak disadari. Rata-rata orang itu aware ya. Baru hernia kecil aja tuh biasanya orang itu udah aware. Karena ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Misalnya ya, tiba-tiba biasanya perutnya kempes, nggak ada masalah, di selipat paha tuh nggak ada benjolan, tahu-tahu ada benjolan. Terus kadang kalau yang ngeden, benjolannya makin besar, atau benjolannya makin nggak nyaman. Itu pasti udah sadar. Baru benjolan kecil aja biasanya udah sadar. Karena pada saat dia bekerja, atau pada saat dia BAB, atau pada saat dia batuk atau apa gitu, pasti terasa ada sesuatu, biasanya tahu. Nah, yang harus disadari, benjolan itu, atau dia bisa kadang kempes atau benjolannya tetap, ya kan? Misalnya punya benjolan di lipat paha, benjolannya kadang muncul, kadang enggak. Kalau pas bangun muncul, pas tidur hilang. Nah, itu salah satu tanda-tanda dari hernia, gitu. Atau itu ya satu itu. Kemudian tiba-tiba ada benjolannya nggak bisa masuk lagi, terus ditambah orangnya terus tiba-tiba karena ada benjolan itu tambah jadi mual-mual, muntah-muntah. Nah, itu juga salah satu tanda dari hernia. Gitu. Tiba-tiba ada benjolannya keluar, nggak bisa masuk lagi, benjolannya muncul nggak bisa keluar lagi, terus nyeri. Nah itu tanda juga hernia tuh. Kalau intinya kalau sudah ada benjolan yang bisa timbul tenggelam atau keluar masuk, nah itulah tanda hernia itu. Kecil aja dia udah tahu, Mbak, karena nggak nyaman. Itu bentuknya seperti apa sih, Dok, benjolannya? Ukurannya biasanya berapa besar itu, Dok? Nah, benjolannya itu macam-macam ya, Mbak ya. Dari ukuran yang kecil
sebiji kelereng, gitu. Bahkan sampai kasus tuh saya pernah dapat hernia itu sebesar bola voli. Wow. Nah, sampai banyak banget usus yang turun ke bawah, ada. Tapi ya rata-rata sebenarnya yang benjolannya besar itu dia waktu masih kecil itu sudah terasa, cuman kadang itu tidak digagas, ya, neglect atau tidak digagas. Terus kan masih sebenarnya kalau benjolannya masih bisa keluar masuk tuh orangnya masih bisa aktivitas ngapa-ngapain kok, nggak ada masalah sebenarnya. Yang dangernya itu kalau benjolannya itu nggak bisa balik lagi, nyangkutnya itu danger. Biasanya orang akan datang ke dokter kalau sudah muncul danger itu, benjolannya nggak bisa masuk lagi lah. Itu yang biasanya yang membuat orang itu datang. Nah, pasien saya yang besar itu walaupun dia sebesar bola voli itu, tapi bisa masuk lagi. Jadi dia sudah tua, umur udah 70 tahun, tapi ini bisa masuk lagi, nggak apa-apa gitu. Umur 70 tahun loh, Mbak. Berarti memang indikasinya itu benjolan yang keluar masuk ya, Dok? Kalau dibandingkan dengan benjolan pada tumor itu ada perbedaannya tidak, Dok? Sangat beda. Sangat berbeda, Mbak. Inti benjolan pada hernia itu adalah benjolan yang isinya organ dalam perut, organ viscera ya. Nah, misalnya benjolan yang hernia isinya usus. Nah, itu mesti ada, kalau mesti ada bunyi ususnya, ucuk-ucuknya itu ada. Atau benjolan isinya penggantung usus, itu masih bisa keluar masuk dengan mudah. Nah, ciri khasnya adalah satu lagi, benjolan bisa keluar masuk. Kalau tumor, tumor itu benjolan yang dia akan terbentuk. Dan cenderung kalau ganas dia akan cenderung dengan cepatnya membesar. Yang namanya kita kenal tumor doubling time, waktu tumor untuk menggandakan diri. Tumor itu bisa besar. Terus ada lagi benjolan yang karena infeksi, abses. Abses itu benjolan, kemerahan, nyeri, ya, terasa ada cairannya, panas, beda sekali, Pak. Beda sekali. Kalau untuk derajat keparahannya ini ada tidak sih, Dok? Apa tuh? Derajat keparahan dari hernia ini? Ada. Nah, tadi paling ringan adalah benjolan yang bisa keluar masuk. Gitu. Itu derajat paling ringan. Itu nanti bisa operasi, bisa nggak operasi itu. Kalau pada anak-anak umur 0 sampai 1 tahun itu bisa kita tunda karena dia kan ada saluran yang belum tertutup tuh. Harapannya nanti dengan bertambah umur salurannya akan tutup, ya kan? Nah, kalau sudah pada orang dewasa itu bisa keluar masuk, itu adalah derajat yang paling ringan tuh. Ya kan? Kemudian bisa keluar masuk, itu nomor 1 ya. Bisa keluar tapi nggak bisa masuk lagi. Nah, itu dibagi jadi 2. Bisa keluar, tak bisa masuk lagi, dengan gejala mual, muntah, dan sebagainya. Itu berarti ada hernianya itu keluar, terus ususnya tersumbat. Nah, itu gejala kegawatan, tapi tidak begitu parah sebenarnya. Kita masih bisa menunda, tapi nggak sampai hari ya. Menunda itu sampai mungkin sehari lah ya, untuk perbaikan kondisi. Nah, yang paling parah itu, ya, benjolan atau hernia, keluar nggak bisa masuk lagi, tapi disertai dengan nyeri yang hebat. Kalau nyeri yang hebat itu berarti ususnya itu masuk ke lubang itu, terus terjepit, pembuluh darahnya juga terjepit. Jadi ususnya terjadi itu nekrosis nanti. Itu harus kita tangani segera. Kurang dari makin cepat makin bagus. Karena kalau terlambat, ususnya nekrosis, harus dipotong, disambung dan sebagainya, itu komplikasi pasca operasinya semakin besar. Gitu. Ya, berarti dari segi klasifikasi derajat keparahannya, dari mulai yang ringan tadi ya, Dok, bisa keluar masuk untuk benjolannya, dan yang kedua ada derajat sedang ya, Dok. Derajat sedang cenderung tidak bisa untuk kembali masuk lagi, dan ada mual muntah itu tadi ya, Dok. Dan derajat
terparahnya adanya rasa nyeri, disertai dengan rasa nyeri. Ya, jadi hernia itu dibagi jadi gini Mbak, reponibel bisa keluar masuk, dan irreponibel yang tidak bisa keluar masuk. Yang irreponibel itu dibagi lagi jadi dua tadi, yang terjerat, yang inkarserata itu mengganggu jalannya usus, dan yang terjerat atau strangulata itu pembuluh darahnya terhenti ya. Gitu. Kalau sudah nggak bisa keluar masuk harus operasi lah. Salah satunya hanya operasi saja ya Dok, satu-satunya penanganannya. Ya sesuai itunya ya Mbak ya. Kita tangannya sesuai penyebabnya Mbak. Nah, karena penyebabnya adalah bagian tubuh yang lemah, ya maka bagian tubuh yang lemah itu harus diperkuat. Dengan cara apa? Dengan cara pertama non operatif itu, tapi itu sebenarnya bukan menyembuhkan. Misalnya orang pakai korset untuk menahan hernia, tapi itu tidak menyembuhkan ya, itu hanya menahan. Yang menyembuhkan jelas adalah perkuatan dari dinding perut, yaitu hernia repair. Macam-macam tekniknya, dari yang teknik tahun 1600 sampai teknik terbaru ada. Jadi hernia itu berada dari zaman Fir'aun, Mbak. Dokter-dokter zaman Fir'aun dulu sudah tahu tuh hernia, sudah nyoba-nyoba operasi sampai sekarang, Mbak. Kita tekniknya tuh berkembang sampai sekarang. Ya, tentunya karena ilmunya semakin berkembang, pengobatan juga akan semakin berkembang pula ya Dok ya? Iya, karena kasusnya ada dari dulu udah ada tuh. Nah, makanya sekarang sudah sangat berkembang lah. Dan yang paling sering dipakai kalau sekarang ini hernia repair dengan prolin mesh. Nah, jadi hernianya diperbaiki, kemudian dinding perutnya diperkuat dengan jaring-jaring dari prolin. Itu macam-macam caranya. Ada yang cara dibelek, ada yang mau pakai cara laparoskopi yang pakai alat robotik juga ada, macam-macam. Selain teknik pembedahan itu, mungkinkah pengobatan bisa sembuh hanya dengan farmakoterapi saja Dok, melalui obat-obatan? Kalau itu sih impossible ya. Tidak mungkin ya Dok? Tidak bisa Mbak. Karena penyakitnya adalah kelainan anatomis. Kalau sakit karena kelainan anatomis, kita harus perbaiki anatominya. Kan karena penyebabnya karena dinding yang itu kan, dinding yang lemah. Itu kan anatomis, harus diperbaiki dindingnya. Tapi kalau penyakitnya bukan suatu kelainan anatomis, penyakit lain ya, bukan karena kelainan anatomis, itu bisa dengan macam-macam. Gitu. Untuk operasi tersebut bisa menjamin kesembuhan 100% tidak Dok? Yang bisa menjamin kesembuhan 100% itu hanya Allah. Tidak bisa Mbak, Ya, bisa. Tidak ada satupun teknik di muka bumi ini yang bisa menjamin kesembuhan hernia 100%. Jadi mungkin bisa kambuh lagi Dok? Bisa, karena ya itu kan hernia itu kan suatu akibat ya. Ya sebabnya kalau kita sebabnya tidak kita tangani dengan teknik sebagus apapun itu akan kambuh. Misalnya orang dengan penyakit paru obstruktif kronis menahun, orang yang rokokan lama itu Mbak, yang sampai dadanya terobong gitu, terus dia tiap malam batuk-batuk, ya kan, terus hernia, itu dapat hernia, kita operasi, tapi batuk-batuknya nggak kita hilangkan, nggak diterapi, nah ya udah nanti lama-lama yang jebol. Atau orang misalnya bekerja keras ya, kurang angkat-angkat, setelah operasi harus ada jedanya dulu, misalnya minimal 3 bulan setelah operasi baru kerja berat lah, itu setelah operasi bulan sudah kerja berat lagi, dia bisa jebol. Nah, intinya adalah kita harus mengatasi sebab-sebabnya. Kalau hernianya mengatasinya gampang sih, operasinya insya Allah tekniknya banyak dan sudah sering kita kerjakan. Dan kalau sebabnya itu tidak kita kontrol, ya pasti akan terjadi berulang lagi.
Berarti kalau penanganan hernia ini bisa dengan berbagai profesi ya dok ya? Bisa saja kalau misalnya ada gangguan paru, bisa dengan dokter spesialis paru, begitu ya dok? Iya, jadi hernia itu multi apa ya, multi profesi lah ya. Kita harus perbaiki parunya. Oh ini karena kencingnya tidak lancar, jadi ngeden, harus ke urologi perbaiki kencingnya dulu, ya kan? Oh ini karena apa ya? Overtraining gitu. Oh diperbaiki latihannya. Apalagi macam-macam lah ya. Baik, Atau bisa jadi yang sering tuh Mbak, konstipasi. Nah ini dok, ini yang sering saya dengar dok, karena sering menahan buang air besar ya dok? Iya bisa itu, bukan menahan ya, konstipasi. Konstipasi itu kalau menahan tapi tidak konstipasi ya mungkin enggak. Tapi hasilnya yang konstipasi itu yang BAB-nya harus ngeden-ngeden itu loh. Oh ya. Itu bisa jadi hernia. Pokoknya segala aktivitas yang dia harus ngeden dengan maksimal effortnya itu resiko terjadi hernia. Kalau prevalensi antara perempuan dan laki-laki, paling banyak sering mengalami hernia ini terjadi pada perempuan atau laki-laki, dok? Laki-laki. Laki-laki. Perempuan sangat jarang sekali terjadi hernia. Kalau kondisinya dikaitkan dengan turun peranakan, dok, itu kan kondisinya hampir sama ya, dok, munculnya benjolan. Yang itu apa, dok? Yang kita agar bisa membedakan, oh ini kondisi turun peranakan dan ini kondisi hernia. Sebenarnya beda banget ya. Kalau turun peranakan itu kan mungkin itu yang salah persepsi di masyarakat yang mungkin turun berok itu kan? Iya dok, benar. Yang turun berok itu mungkin persepsi yang salah di masyarakat. Turun berok itu kan harusnya hanya pada perempuan kan uterusnya prolaps. Itu yang jelas kalau diperiksa kalau uterus prolaps itu dari vagina kelihatan uterus itu aja udah kelihatan berarti itu prolaps. Tapi kalau hernia itu ya mestinya nggak ada di vaginanya nggak ada uterus, ada benjolan di selangkangan atau di tempat lain gitu loh. Ya sekali sih. Jadi kalau orang menganggap turun berok itu tidak benar ya dok? Turun berok salah. Kalau orang bilang turun berok terus ada itu hernia. Apa turun berok itu kalau setahu saya ya itu kan istilah daerah ya, kearifan lokal. Ya turun berok ya mungkin itu prolaps uteri itu kali perempuan yang perempuan sudah berumur, ligamen penggantung uterusnya sudah lemah terus uterusnya turun. Nah ini spesial nih Mbak spesial pada perempuan nih. Perempuan usia tua, kurus, gitu. Tua, kurus, tiba-tiba muntah-muntah tuh. Tanpa disekali sebab biasanya nggak apa-apa. Itu sering itu khas sekali terjadi di hernia ischiadica. Jadi khususnya itu ya kita secara anatomi kita itu punya lubang-lubang di dasar dari panggul. Nah, perempuan dengan itu yang ciri khas itu kurus, tua, ya, bisa itu lubang-lubang di dasar panggulnya yang bersangkutan jadi kendor, masuklah tuh hernia. Biasanya hanya jepit sedikit gitu, tapi itu efeknya luar biasa. Dan itu banyak sekali kasusnya itu kita misdiagnosis banyak sekali. Ya, karena kan sering kita kan menganggapnya masyarakat itu kalau terlalu banyak angkat berat, risikonya yaitu dok turun berat atau hernia, mikirnya itu kondisi yang sama, ternyata beda ya dok? Ya beda. Turun berat itu prolaps uteri itu beda lagi. Oh ya dok. Kembali ke penanganannya tadi dok, dokter menyinggung bahwa penanganan ini cukup kompleks ya dok. Nah itu apakah artinya pemulihannya cukup lama dok? Kalau pemulihannya ya, kalau pemulihan dari operasinya itu sebenarnya cepat. Cepat. Ya, pemulihannya cepat karena selama ini kita kerjakan hernia itu masa mondok paling lama 3-4 hari lah ya. Bahkan ada yang 1 hari langsung pulang ya bisa. Tapi untuk pemulihan sempurna jadi luka itu akan terjadi pemulihan sempurna pada fase fase
remodeling, nah, pada fase remodeling luka itu 3 bulan, itu baru sempurna. Tapi kalau untuk sembuh lukanya pasien sudah aktivitas itu hari pertama aja udah bisa. Jadi hari ini operasi, besoknya dia udah sebenarnya sudah bisa dipulangkan, sudah aktivitas biasa. Bisa dirawat inap cukup sehari saja dok kalau kayak gitu? Iya, cukup sehari aja. Kecuali yang kasus complicated ya, yang sampai ususnya terjepit harus direseksi, harus potong ususnya disambung, atau kasus yang apalagi ya, yang benar-benar luas, hernia besar, terus harus dimasukkan, harus menunggu stabil dan sebagainya, itu mungkin bervariasi ya. Tapi komplikasi paling berat itu kalau kita harus sampai potong usus nyambung, itu bisa kita rawat sampai 5 harian itu mungkin. Tapi kalau yang biasa, yang istilahnya tidak ada komplikasi, murni itu hernia, isinya tidak terpengaruh, isinya masih baik-baik saja, sehari bisa pulang. Kalau sudah pulang itu ada tidak dok pantangan-pantangan yang sebaiknya dihindari oleh pasien setelah operasi dari hernia itu? Nah ini kalau saya kalau pantangan-pantangan sih sebenarnya tidak ada ya. Ya, fokus kita adalah menghindari, atau fokus kita adalah mencegah penyebabnya saja sebenarnya. Justru malah seseorang dengan pos operasi, setelah operasi hernia itu harus banyak makan protein, kan? Terus harus banyak makan yang berserat, itu harus lebih banyak itu, karena protein untuk membantu penyembuhannya kan, jahitannya biar cepat jadi, makan yang banyak berserat, karena untuk defekasinya, untuk BAB-nya jangan sampai keras, nanti keras dia ngeden-ngeden lagi, kambuh lagi akhirnya. Berarti jangan sampai ngeden lagi tuh ya dok ya, jangan sampai mengejan. Iya, jangan merokok, nah itu juga penting tuh. Saya pernah dapat pengalaman tuh, sudah saya operasi bagus, rasanya sudah 2 minggu sudah bagus, sudah kontrol sudah bagus, ternyata setelah dia sehat dia balik lagi merokok lagi. 3 bulan kemudian dia datang lagi, ya benjol lagi ya dok. Akhirnya ya enggak saya operasi sebelum kebiasaan buruk itu dihilangkan. Nah itu harus itu dulu. Nah ternyata setelah dia tidak merokok, dioperasi hasilnya bagus sampai sekarang. Ya. Kalau hernia ini bisa sembuh sendiri nggak sih dok, selain tanpa operasi? Bisa, pada anak-anak. Oh, hanya pada anak-anak saja ya dok? Nah, pada bayi ada kemungkinan dia akan menutup sendiri. Tapi kalau dewasa enggak. Ya. Baik dok. Ini untuk mencegahnya gimana tuh dok? Mencegah hernia ada atau muncul dari tubuh kita itu dok? Nah, itu ya kita harus, istilahnya harus hidup sehat dan balancing ya. Balancing itu apa yo dari pola makan, gitu. Kan harus banyak berserat, menghindari konstipasi, ya kan. Kemudian dari kebiasaan, misalnya olahraga juga jangan overtraining, ya kan. Overtraining olahraga angkat beban, overtraining hernia. Iya. Overtraining. Terus dalam bekerja juga hindari angkat beban yang di luar kemampuan kita, ya, hernia. Kemudian hindari hal-hal yang harus kita mengejan, misalnya ya, angkat berat, batuk, pipis yang mengejan, itu tadi harus dihindari tuh. Pokoknya jangan sampai kita membuat tekanan dalam perut itu lebih besar. Nah, karena resiko akan terjadi hernia. Walaupun tidak semua loh mbak, karena harus ada 2 tuh faktornya tuh. Kalau orang dewasa harus ada bagian yang lemah dan harus ada tekanan yang tinggi. Kalau ada tekanan yang tinggi tapi tidak ada bagian yang lemah, dia tidak akan terjadi hernia, ya kan? Kalau ada tekanan yang ada bagian yang lemah tapi tekanannya nggak pernah tinggi, dia tidak terjadi. Tapi kalau 2 tersebut disatukan, ada tekanan intraabdomen yang tinggi, ada bagian perut yang lemah,
jadilah mesti itu hernia. Kalau untuk bagian yang lemah itu biasanya apa penyebabnya, Dok? Karena kan kita kadang tidak menyadari, Dok, ada sesuatu yang lemah dari salah satu bagian tubuh kita. Ya, sebenarnya kalau tubuh kita tuh memang didesain ya, memang ada bagiannya. Oh, bagian tubuh ini kuat, bagian ini didesainnya lemah. Ada, Mbak, misalnya dengan kaki sebelah sisi luar itu kan kuat itu, ototnya kuat, tebal, ya kan? Karena dia posisi untuk benturan. Kaki sebelah dalam itu lebih lembut, lebih lemah. Sama juga perut juga gitu. Sisi perut yang bagian depan itu ototnya, anyaman ototnya lebih kuat. Sisi perut bagian belakang juga anyamannya lebih kuat. Sisi perut bagian bawah nggak terlalu, ya, karena dia kan nggak terlalu buat impact, ya kan? Nggak terlalu banyak benturan di situ. Sisi pernafasan di sini diafragma juga tidak sekuat depan. Nah, bagian-bagian itulah yang ada saat ada tekanan yang kuat dan berlebihan, dia akan menjadi hernia. Gitu. Tapi kayak gitu butuh pemeriksaan penunjang tidak, Dok? Deteksi untuk adanya hernia ini? Pada prinsipnya sebenarnya hernia itu bisa kita lihat dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu ada dengan kita dokter memeriksa itu pada dasarnya sudah bisa. Kecuali hernia yang tersembunyi ya. Ada tuh hernia tersembunyi, hernia interna. Jadi bagian dari organ perut itu nonjolnya ke dalam juga tuh, ada tuh. Itu susah tuh, nyarinya harus pakai CT scan. Pakai itu enggak bisa. Atau hernia yang tadi bilang tadi, nenek-nenek kurus ya, tiba-tiba muntah-muntah, hernia ischiatica. Ya itu juga enggak bisa tuh dengan pemeriksaan fisik. Susah. Itu ketemunya biasanya secara nggak sengaja kita lakukan CT scan. CT scan ketemu. Tapi kalau yang hernia yang kelihatan jelas benjolan keluar masuk, itu dengan pemeriksaan fisik saja sudah ketahuan. Ataupun kalau tidak yakin ya ada benjolan di skrotum, ini hernia bukan ya? Ya sebenarnya lingkupnya masih pemeriksaan fisik ya. Kita dengarkan aja ada bunyi usus atau tidak. Atau kita pakai senter. Terang atau gelap. Gelap ya isinya usus tuh ya. Terang isinya cairan. Nggak yakin lagi pakai USG, tapi itu sudah berlebihan sih. Oh ya, biasanya kalau penyakit itu dideteksinya pakai MRI itu, Dok. Jadi nggak perlu sampai sana bisa ya, Dok? Ya kalau kasusnya hernia yang tersembunyi itu bisa, harus sampai MRI, tapi itu berlebihan, Mbak, sebenarnya. Ya. Mungkin kalau di luar negeri oke lah ya, nyari hernia sampai dengan MRI. Tapi kalau di kita sih enggak. Jarang sekali hernia sampai berakhir dengan MRI udah. Mungkin nggak ada, belum pernah saya malah ketemu selama saya sekolah. Iya, dokter. Nah, terakhir nih, Dok. Selain karena kan selama tadi dokter menyampaikan ternyata banyak sekali mitos-mitos ya, Dok, yang beredar di masyarakat bahwa hernia disebut sebagai turun berok dan paling banyak disebabkan karena faktor genetik, ternyata tidak ya, Dok. Nah, untuk mengantisipasi adanya mitos-mitos di luar sana, Dok, adakah pesan dari Dokter Singgi agar masyarakat lebih aware terhadap kondisi hernia ini, Dokter? Nah, kalau pesan saya sih kenali. Jadi kalau ada benjolan di tubuh yang tidak biasanya ada, segera konsul ke dokter. Jangan sampai benjolan tersebut jadi lebih besar atau terjerat atau intinya kenali dan ya kenali saja. Itu satu. Kemudian balancing itu ya kalau kita tidak kuat ngangkat berat benda yang berat 10 kilo ya jangan angkat 10 kilo. Kalau kita nggak kuat ngangkat benda yang 20 kilo jangan 20 kilo. Balancing misalnya sesuai dengan kemampuan. Kemudian balancing juga pola makan. Jangan mentang-mentang senangnya makan daging tok dietnya, tidak makan sayur, tidak makan buah. Nah, sesuatu yang tidak balancing itu pasti akan menimbulkan
penyakit, ya kan? Itu sebenarnya kalau hernia itu temennya banyak loh, Mbak. Bukan hanya hernia tok loh. Itu orang yang suka ngeden-ngeden itu bisa hernia, bisa ambeien. Nah, prostat. iya, macam-macam ternyata. Bisa varises, macam-macam intinya. Intinya itu lagi, kalau kita tidak balancing dengan hidup kita ya penyakit-penyakit seperti itu akan ada. Dan kenali diri sendiri. Kalau memang itu tidak kuat ya, misalnya, saya memaksakan mengangkat beban yang terlalu berat, ya mesti ada itunya, mesti ada efek ke belakangnya mesti ada. Gitu. Ya. Jadi dan dalam dokter, jangan takut ke dokter. Ya dokter. Sudah, Ya, lah. baik dok. Berarti 3 prinsip ya dok dalam penanganannya. Yang pertama adalah lebih mengenali tubuh ya dok ya. Jadi bila ada sesuatu yang berbeda, segera kenali dan deteksi dan lakukan konsultasi dengan dokter. Dan yang kedua adalah menjaga pola aktivitas ya dok. Jadi jangan terlalu mengangkat beban yang terlalu berat, dan yang terakhir menjaga pola hidup tentunya. Iya, betul sekali. Baik Dokter Singgi, terima kasih untuk waktunya pada hari ini ya dok. Semoga bermanfaat bagi kami para Tribuners. Tentunya bermanfaat sih dok. Baik, terima kasih banyak dokter. Mohon maaf mengganggu waktunya dok. Sama-sama, saya juga terima kasih. Itu dia Tribuners, penjelasan dari Dokter Singgi seputar penyakit hernia. Semoga penjelasan dari Dokter Singgi mampu meningkatkan literasi kita dalam dunia kesehatan. Nantikan episode Healthy Talk selanjutnya. Saya, Ranung Kumaladewi, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.